Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gantung Waris. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Wahyu Subuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sepulang kuliah, aku diantar pulang oleh temanku saat di perempatan perbatasan antara desaku dengan desa Rahmat. Aku kembali bertemu dengan Rahmat. Dia tiba-tiba lari ke tengah jalan sambil merentangkan kedua tangannya. Temanku yang satu itu membawa motor dengan kecepatan sedang, langsung menghentikan motornya. "Ada apa bang?" tanyanya. "Bang, apa-apaan sih? Kalau kutabrak gimana?" tanyaku. Rahmat pun menghampiri kami. Dia mendekat pada Yuda temanku. "Kamu siapanya Ria?" tanyanya sambil melotot. "Saya teman kuliahnya Ria bang," jawab Yuda. Aku pun turun dari motor. "Bang Rahmat, apa-apaan sih bang?" tanyaku geram. "Udah Neng Ria, diam dulu. Oh jadi kamu temannya? Kenalin, aku pacarnya Ria. Mulai besok kamu jangan antar-antar Ria lagi. Sudah, pulang saja sana kamu," erdiknya. "Oh iya bang, maaf ya," jawab Yuda. "Ri, aku pulang dulu ya." "Yud, tunggu Yud, kamu salah paham," kataku. Namun Yuda tidak menghiraukanku. Dia memutar motornya dan pergi. "Udah dong sayang, biarin aja dia, kan di sini ada abang," ucapnya sambil memegangi tanganku. "Bang, lepas," aku pun geram. "Bang Rahmat ini apa-apaan sih bang? Sejak kapan kita pacaran bang? Jangan seperti ini dong bang." "Kan abang cinta sama kamu," jawabnya ngelantur. Aku emosi dengan tingkahnya yang konyol, hingga akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Akhirnya dengan emosi aku pun berkata padanya, "Tapi aku gak cinta sama abang. Tingkah abang itu norak, tahu gak sih? Malu-maluin." "Kok kamu ngomongnya gitu ke abang? Kamu gak sayang sama abang?" "Aku gak sayang sama abang. Aku juga gak cinta sama abang. Aku gak mau sama kamu," kataku dengan emosi. "Sebelum kamu itu menyatakan cintamu padaku dan ngomong sama semua orang kalau aku ini pacarmu, apa kamu gak ngaca dulu Tomat? Atau kamu gak punya kaca di rumah? Orang kayak kamu mau nembak aku dan menjadikanku istrimu. Memangnya kamu bisa menghidupiku, mencukupi semua kebutuhanku? Kamu itu cuma seorang kuli bangunan, gak level sama aku yang anak kuliahan. Kamu juga pasti gak mampu beliin aku lipstik. Maaf, aku gak mau hidup susah sama kamu. Mending kamu cari aja perempuan yang selevel denganmu," kataku dengan penuh emosi. Tanpa menunggu jawaban dari Rahmat, aku pun pergi meninggalkannya. Dia terdiam dan berdiri mematung di pinggir jalan. Sambil berjalan aku menyesali perkataan yang telah aku ucapkan padanya. Ucapan kasarku yang sangat merendahkan harkat dan martabatnya. Aku menjadi sangat merasa bersalah padanya. Aku sangat tidak enak hati. Pasti ucapanku sangat melukai hatinya. Setelah beberapa hari kejadian itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Rahmat. Padahal kalau bertemu, aku berniat untuk minta maaf padanya. Aku ingin menanyakannya pada teman-temannya, tapi aku malu. Akhirnya kuurungkan niatku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melupakan Rahmat dan rasa bersalahku. Ditambah lagi karena aku sudah tidak pernah lagi bertemu dengannya, dia seperti menghilang. Setelah mengingat tentang Rahmat, aku pun beranjak bangun dan berlari keluar kamar mencari Mas Agung. Kuceritakan semua tentang Rahmat padanya. Ibuku menangis mengetahui apa yang telah menimpaku.
Orang tuaku mengajak kami bergegas ke rumah Rahmat untuk minta maaf. Kami semua pun pergi ke rumah Rahmat. Kami mengetuk-ngetuk pintu rumah Rahmat. "Assalamualaikum," seru Mas Agung. Kami terus mengetuk dan mengucapkan salam, namun tidak ada orang yang keluar. Sepertinya rumah ini kosong. "Maaf, mau mencari siapa, Mas?" tanya seseorang di seberang jalan. "Mau mencari Rahmat, Pak," jawab Mas Agung. "Rahmat sudah tidak tinggal di sini, Mas. Dia tinggal di kampung istrinya. Rumah ini kosong. Pemiliknya pada ke sawah," terangnya. "Walah, terima kasih, Pak. Nanti sore saja. Biasanya mereka pulang jam 4 sore, Mas." "Iya, Pak, terima kasih." Kami pun kembali ke rumah tanpa hasil. Permasalahan ini membuat orang tuaku semakin bersedih. Sehabis Isya, aku dan Mas Agung kembali mendatangi rumah Rahmat. Kami disambut ramah oleh kedua orang tuanya. "Begini, Pak, maksud kedatangan kami ini mau mencari Mas Rahmat karena adik saya ini punya urusan dengan Mas Rahmat," tutur Mas Agung. "Rahmatnya ada di Banten sekarang. Dia kerja di sana lalu menikah dengan orang Banten sana. Memangnya ada apa, Thomas?" "Begini, Pak, adik saya ini mau minta maaf sama Mas Rahmat atas ucapannya 8 tahun yang lalu, yang mungkin ucapan adik saya ini sudah menyakiti hati Mas Rahmat. Sekalian saya mau nanya sesuatu yang penting." "Apa itu, Mas?" tanya bapaknya Rahmat memotong ucapan Mas Agung. "Begini, Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya pada Mas Rahmat, apa dia ngerjain adik saya?" "Ngerjain bagaimana maksudnya?" "Adik saya ini, Pak, semenjak menolak cintanya Mas Rahmat, sampai sekarang belum menemukan jodohnya. Perilaku adik saya pun jadi aneh. Nah, tadi siang saya mengajak adik saya ke rumah seorang ustadz. Ustadz itu bilang kalau adik saya dikerjain orang, dia diteluh dengan teluh gantung waris. Jadi jodoh adik saya digantung karena dinikahkan dengan makhluk gaib. Akhirnya hingga umur 34 tahun, adik saya belum juga menikah. Bahkan tidak ada lelaki yang mau dengannya. Bukannya mau suuzon, seingat adik saya katanya pernah menolak cintanya Rahmat. Ini adik saya mau minta maaf sama Mas Rahmat dan juga sama orang-orang yang mungkin telah disakiti hatinya oleh adik saya. Mohon Bapak dan Ibu tidak tersinggung dengan penuturan saya." "Astagfirullahaladzim. Tidak, Nak. Ya Allah, kasihan sekali kamu, Nak," kata si ibu sambil mengelus tanganku. "Yang sabar ya, Nak. Ibu doain semoga kamu segera sembuh dan terbebas dari teluh." "Amin. Terima kasih, Bu," jawabku sambil menangis. Ibu itu pun memelukku. Dekapannya terasa begitu hangat. Bapaknya Rahmat memanggil anak perempuannya. Ia menyuruh anaknya untuk menelpon Rahmat. Beberapa saat kemudian telepon tersambung. Mereka ngobrol dengan Rahmat via telepon dan bapaknya Rahmat pun memberikan teleponnya padaku. "Ini, Nak, kamu ngomong sendiri dengan Rahmat." "Iya, Pak, terima kasih," jawabku lirik. Aku pun mencoba berbicara dengan Rahmat. "Halo," sapaku gugup. "Kenapa kamu mencariku?" tanyanya ketus. "Saya cuma mau nanya sesuatu sama Bang Rahmat." "Apa? Mau nanya apa? Kamu mau nanya, kenapa kamu sampai sekarang belum juga nikah ya?" tanyanya dengan nada mengejek. "Syukurin, rasain kamu, cewek sombong kayak kamu, emang seharusnya jadi perawan tua." "Jadi aku yang udah bikin kamu gak laku jadi perawan tua," tuturnya memotong ucapanku. Hatiku sakit mendengar ucapannya. Emosiku pun terpancing. Sambil menangis aku memakinya. Mas Agung mendekatiku dan merebut ponsel yang kupegang. Mat, kamu itu keterlaluan. Brengsek ya kamu. Lepasin teluh gantung waris itu atau..." Rahmat pun kembali memotong ucapan Mas Agung. "Atau apa? Apa? Kau akan membunuhku? Ya. Coba saja kalau bisa. Justru aku yang akan ngasih pelajaran padamu dan juga adikmu. Akan kubuat hidupnya menderita karena telah berani menghinaku," bentaknya. "Astagfirullah, Mat. Istighfar. Kamu gak boleh seperti itu. Dosa, Nak," sahut ibunya Rahmat. "Mat, sekarang Bapak perintahkan kamu melepas teluh yang kamu berikan pada Nak Ria."
Tambah bapaknya Rahmat. Tidak akan, aku tidak akan melepaskannya Pak, sampai dia mati, jawabnya. Brengsek kau, bentak Mas Agung. Mat, jangan begitu nak, menyengsarakan orang lain itu tidak baik, timpal si ibu. Mendengarkan perkataan ibunya, Rahmat hanya terbahak lalu mematikan sambungan teleponnya tanpa sepatah kata pun. Semua terdiam. Si ibu menghampiriku yang sedang menangis dalam pilu. Ia memelukku. Sabar ya nak, kami akan membantumu. Kami akan berusaha membujuk Rahmat, tuturnya. Iya nak, kalian tenang ya. Bapak minta maaf atas kelakuan Rahmat yang telah membuatmu sengsara, timpal si bapak. Saya mohon bantuannya ya Pak, agar adik saya ini bisa lepas dari teluhnya Rahmat. Kasihan adik saya kalau selamanya gak menikah, jawab Mas Agung. Iya nak, pasti, jawab bapaknya Rahmat. Setelah obrolan antara Mas Agung dan orang tua Rahmat berakhir, kami pun pamit pulang. Keesokan harinya aku dan Mas Agung kembali ke rumah Pak Ustadz. Aku menceritakan tentang Rahmat padanya, termasuk tentang Rahmat yang tidak mau melepas santet gantung warisnya. Ya sudah, kalau begitu kita berusaha sendiri saja untuk melepas santet itu. Mbak Ria, jangan putus berdoa dan berserah diri pada Allah. 3 hari ini aku dan Mas Agung bolak-balik ke rumah Pak Ustadz. Ia pun meminta aku tinggal beberapa hari di rumahnya. Ini hari pertama aku tinggal di rumah Ustadz. Aku diajak beribadah, mengaji bareng anak dan istrinya, dan juga diajari beberapa doa yang harus aku amalkan. Beliau juga mewajibkan untuk sholat malam dan selalu berzikir tanpa putus. Hari ketiga aku tinggal di rumah Ustadz. Awalnya semua baik-baik saja. Bahkan aku merasa lebih ceria dan hidupku pun terasa bergairah lagi. Setiap hari aku selalu bersama dengan anaknya Pak Ustadz. Kami menjadi sangat dekat dan akrab. Aku sering berbagi cerita dengannya. Aku seakan-akan mendapatkan pendengar yang baik untuk meluapkan semua keluh kesah yang aku rasakan. Seusai ngobrol dengan anak Pak Ustadz, aku pun tidur di kamarku. Tidurku malam ini tidak begitu nyenyak. Mimpi buruk datang menghampiriku. Dalam mimpiku, datang seorang anak kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan. Telinganya lancip, sekujur tubuhnya memerah. Anak itu mendekatiku, aku berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya, namun dia berhasil menangkapku. Dia memeluk kakiku dengan erat. Sesuatu yang aneh pun terjadi saat aku terbangun dari tidurku. Aku ingin berdiri, namun kakiku terasa sakit. Kupijat kakiku dan kembali berusaha berdiri. Brak! Aku jatuh tersungkur ke lantai. Kakiku seperti tidak mampu menopang berat badanku dan semakin lama terasa sakit. Tolong, teriakku sambil berusaha berdiri. Tolong aku. Mbak gak apa-apa? Tanya seseorang dari balik pintu. Ia terus mengetuk-ngetuk pintu kamarku. Tolong saya bu, saya tidak bisa berdiri, ujarku sambil menangis. Tapi pintunya dikunci. Mbak Ria bisa merangkak mendekati pintu gak mbak? Aku pun berusaha merangkak ke pintu sambil terisak. Di luar kamarku pun mulai terdengar gaduh. Ada apa bu? Nak, panggil bapakmu. Itu Mbak Ria teriak-teriak minta tolong. Ibu gak bisa buka, pintu kamarnya dikunci. Astagfirullah, iya bu. Mbak Ria baik-baik saja di dalam. Sabar ya mbak. Mendengar panggilan itu aku tidak menjawab. Aku berusaha mencapai pintu. Setelah dekat, dengan susah payah aku berusaha menggapai kunci dan memutarnya. Sambil menahan sakit yang teramat sangat, aku pun berhasil membuka pintu. Astagfirullah Mbak Ria, ujar istri Pak Ustadz sambil mendorong pintu. Ia pun langsung memelukku dan menenangkanku yang sedang menangis. Ada apa ini? Tanya Pak Ustadz yang sedikit panik. Ini Pak, Mbak Ria gak bisa jalan. Astagfirullah, ayo angkat ke tempat tidur. Mereka pun mengangkatku. Istri Pak Ustadz memijit kakiku. Mbak Ria kenapa? Mbak Ria jatuh ya tadi? Tanyanya. Enggak bu, saya nggak tahu. Tadi bangun tidur, tiba-tiba kaki saya sakit, terus nggak bisa jalan. Aduh, sakit sekali bu, jawabku sambil terisak. Duk, cepat telepon Mas Agung, suruh kesini ya, perintah istri Pak Ustadz. Baik bu, jawabnya.
Pak Ustadz memeriksa kakiku, ia pun juga memijit kakiku. Beberapa saat kemudian Mas Agung datang. Setelah menemuiku, Pak Ustadz mengajaknya ngobrol, entah apa yang mereka bicarakan. Pak Ustadz menanyaiku, apa aku mengalami hal aneh. Kemudian aku ceritakan tentang mimpiku semalam. Setelah itu Mas Agung pergi dengan raut wajah penuh amarah. Semenjak saat itu aku tidak bisa menjalankan kakiku. Terasa sakit saat digerakkan, bahkan saat disenggol. Mas Agung kembali menjengukku. Ia mengatakan pada Pak Ustadz kalau dia baru saja dari Banten untuk mencari Rahmat. Namun dia tidak bertemu dengannya. Hanya anak dan istrinya yang ia temui. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan Rahmat. Menurut penuturan istrinya, Rahmat sudah tidak pulang selama seminggu dan dia juga tidak pamit mau pergi kemana. Semenjak kejadian mimpi burukku yang kualami, sekarang aku tidur ditemani oleh anak Pak Ustadz. 2 hari ini aku sedikit tenang karena ada teman tidur. Saat aku tidur lelap, tiba-tiba aku merasa kakiku sakit. Rasa linu bercampur panas dan gatal di bagian paha. Aku terbangun. Sontak aku kaget melihat pahaku yang tiba-tiba memar kehitaman. Astagfirullah mbak, itu kakinya kenapa? Nggak tahu, aduh sakit, jawabku sambil menangis. Sebentar ya mbak, Rois panggilin bapak, ujarnya. Ia pun pergi meninggalkanku. Aku shock dengan keadaan kakiku. Rasa nyeri dan panas ini sangat menyakitkan. Kakiku seperti terbakar. Beberapa saat kemudian semua orang di rumah ini pun berduyun-duyun mendatangi kamarku. Pak Ustadz melihat kakiku. Pak, kaki saya kenapa ini pak? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanyaku sambil menangis histeris. Tenang mbak, istighfar mbak, tuturnya. Mas Agung yang menginap di rumah Pak Ustadz pun terheran melihat kakiku. Pak, adik saya kenapa itu pak? Tanya Mas Agung kebingungan. Tidak apa-apa Mas Agung, jawabnya. Memar di kakiku ini padahal sudah diobati, bukannya membaik malah bertambah parah. Sekarang keluar bintik-bintik seperti bisul dan mengeluarkan nanah. Aku semakin panik melihat keadaan kakiku yang seperti membusuk ini. Pak, kaki adik saya kenapa tambah parah pak? Bagaimana ini? Tanyanya. Gak apa-apa Mas Agung, tolong Mas Agung cariin daun kelor ya, jawabnya. Tanpa berlama-lama Mas Agung pun segera pergi. Istri Pak Ustadz diminta untuk merebus air hangat. Sambil menunggu, Pak Ustadz mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran di dekatku. Anak Pak Ustadz terus mengaji. Sementara Pak Ustadz pergi keluar kamar karena dipanggil oleh Mas Agung. Dan sesaat kemudian, ia kembali sambil membawa baskom berisi air. Ia meminta istrinya membasuh kakiku yang bernanah dengan air hangat. Setelah itu ia komat-kamit dan menempelkan ramuan yang telah ditumbuk pada kakiku yang bernanah sambil terus memijitnya. Ah, teriakku sambil merintih kesakitan. Namun Pak Ustadz sama sekali tidak menghiraukan rintihan dan tangisanku. Ia terus memijit hingga nanah itu pun keluar. Bau amis dan sedikit busuk seketika tercium saat nanah bercampur darah itu keluar. Cairan itu terus keluar dan tidak mau berhenti. Entah apalagi yang menimpa diriku ini, kenapa aku disiksa seperti ini. Belum habis rasa sakit di pahaku, kini perutku pun rasanya seperti diremas-remas. Setiap makanan yang masuk selalu kumuntahkan kembali. Seharian ini aku hanya berbaring di atas tempat tidur. Tubuhku terkulai lemas, aku tidak berdaya menahan sakit yang terus menyiksaku. Keluarga Pak Ustadz secara bergantian mengaji di dekatku. Lantunan ayat Al-Quran membuatku sedikit merasa tenang. Sejenak aku bisa tertidur lelap dan melupakan rasa sakit yang aku rasakan. Malam pun tiba. Pak Ustadz dan Mas Agung kembali berjaga di teras rumah. Sementara Rois, anak Pak Ustadz, menemaniku di kamar. Ia tidur di bawah, sedangkan aku tidur di ranjang. Saat tengah malam aku terjaga karena kembali merasakan sakit di bagian perut. Mbak, kenapa? Sakit lagi ya mbak? Tanya Rois. Iya perut mbak sakit, jawabku terbata. Kupegangin perutku yang terasa seperti disayat-sayat. Aduh, sebentar ya, aku panggilin. Belum selesai Rois berucap, di luar terdengar suara gaduh. Astagfirullah, suara apa itu mbak? Tanyanya. Ia segera beranjak berdiri dan mengintip dari jendela. Ada apa Is? Tanyaku penasaran. Astagfirullah mbak.
Aku takut, tuturnya. Ia segera melompat ke ranjang dan memelukku. Sambil menyeringnya menahan sakit, aku pun kembali bertanya padanya. Ada apa? Itu mbak, di luar ada api terbang, lagi nyerang bapak. Astagfirullahaladzim. Mendengar penuturan Rois, aku sangat ketakutan. Jangan-jangan api itu mau menyerangku. Kami berdua pun hanya diam di dalam kamar. Rois mengambil Al-Quran, ia pun mulai mengaji. Suaranya bergetar, mungkin karena menahan takut. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan seperti bohlam yang meledak. Selang beberapa saat, Pak Ustadz dan Mas Agung, juga istri Pak Ustadz, masuk ke kamarku. Apa yang terjadi, Mas? Tanyaku. Rois pun ikut mengeluarkan pertanyaan. Iya, itu tadi apa, Pak? Kok ada api terbang? Itu Braja, mungkin dikirim orang untuk menyakiti Mbak Ria, jawab Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, jahat sekali orang itu, gumam istri Pak Ustadz. Iya Bu, tapi insya Allah tidak akan balik lagi karena sudah Bapak kembalikan pada si pengirim. Alhamdulillah, gumam kami bersamaan. Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu, Braja tadi kiriman apa ya Pak? Tanya Mas Agung. Dia sosok pocong hitam, jawabnya. Pocong hitam Pak Ustadz? Sebelum saya sakit, saya melihat pocong hitam itu Pak. Nggak tahu kenapa saya bisa melihat hantu. Saat di rumah saya juga bisa melihat hantu Pak, kataku. Ya, itulah salah satu ciri orang yang terkena teluh ilmu hitam. Selain itu juga mudah kerasukan. Orang yang terkena teluh biasanya dijaga oleh banyak jin yang disuruh oleh si dukun, ungkapnya. Terus adik saya ini gimana Pak? Tanya Mas Agung. Insya Allah Mbak Ria sudah tidak apa-apa Mas Agung. Kita hanya tinggal menyembuhkan penyakitnya Mbak Ria saja. Insya Allah apa yang sudah dikirim oleh seseorang untuk menyakiti Mbak Ria telah kembali pada pemiliknya. Pesan saya Mbak Ria, tetap dekatkan diri pada Allah ya. Jangan putus beribadah dan selalu berserah diri kepadanya. Satu-satunya yang bisa melindungi kita dari musibah sesungguhnya hanya Allah Ta'ala. Iya Pak Ustadz. Semenjak malam itu, berangsur-angsur kondisiku mulai membaik. Perutku tidak lagi sakit, kakiku pun semakin membaik. Perlahan tapi pasti, borok yang bernanah di kakiku mengering. 3 bulan berlalu, aku pun kembali seperti sedia kala. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kini aku lebih bergairah menjalani setiap detik dalam hidupku. Aku mulai kembali membuka hati, meski mungkin ini sudah terlambat untuk perempuan seusiaku. Tapi mungkin saja Tuhan masih menyisakan jodoh untukku. Aku pun berkenalan dengan seorang pria. Ia duda dengan 2 anak. Anak pertama kelas 1 SMP, sedangkan anak kedua baru umur 4 tahun. Istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua. Selang berkenalan dengannya, aku merasa cocok dengannya. Ia lelaki yang baik dan ramah. Aku berusaha mendekatkan diri dengan kedua anaknya. Meski aku belum pernah menikah, aku akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua anak-anaknya. Hal yang tidak disangka-sangka, kedua orang tua Rahmat datang ke rumahku. Mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Rahmat padaku. Mereka bilang Rahmat sudah 2 bulan kembali ke kampung ini. Ia dikembalikan oleh istrinya. Istrinya minta cerai karena sejak Rahmat pergi dari rumah, menurut istrinya, Rahmat menjadi aneh. Dia suka menganiaya anak dan istrinya. Ia mengalami gangguan jiwa. Istrinya tidak mampu merawatnya. Ia tidak mau membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Jadi ia mengembalikannya pada kedua orang tuanya. Aku miris mendengar cerita tentang Rahmat. Bersama dengan Mas Agung, aku pun datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Meski aku membencinya, aku coba untuk menghapus rasa benci itu dan ikhlas memaafkannya. Saat aku melihat keadaannya, timbul rasa ibah. Tubuhnya dipenuhi borok, tingkah lakunya seperti orang gila. Kata orang tuanya, ia bahkan tidak mengenali mereka. Ia selalu marah-marah dan membentak siapapun yang mendekatinya. Orang tuanya pun sudah mengupayakan kesembuhannya. Mereka mencarikan orang pintar yang bisa membantu anaknya, namun sia-sia. Menurut para orang pintar yang membantu Rahmat, apa yang diderita oleh Rahmat adalah akibat dari ilmu yang ia pelajari. Sehari setelah kunjunganku ke rumahnya, aku mendapat kabar
ia meninggal gantung diri di rumahnya. Sungguh tragis kehidupan yang ia jalani. Mungkin juga ini adalah karma atas apa yang dulu pernah ia lakukan padaku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.